Oke teman-teman, kemarin gue janji di video gue sebelumnya yang gue klaim waranti dan upgrade revisi GXOM gue yang ini, gue bakal bikin video lagi perbedaan pulse Ayo Rebox, pulse Ayo Mini, pulse Ayo V2 ya. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari pulse Ayo Mini dulu. Seperti yang teman-teman tahu dan yang gue bilang kemarin, pulse Ayo itu memiliki bodi plastik ya, yang menurut gue rentan pecah ya. Karena kalian kalau misalnya ngencengin flash nut menggunakan integrated terlalu kencang, dia bisa pecah di bagian sini. Dan gue kebetulan nggak pakai integrated, gue pakai bawaan flash nut dari pulse Ayo mininya ya teman-teman. Di sini masih ada chipnya dan chipnya normal. Pulse gue yang ini normal, chipnya yang ini pun normal ya. Namun switchnya pecah ya, dan button switchnya itu dia udah nggak ada ya, jadi nggak kliki lagi, dia nggak bisa kena firing ya. Gue udah coba buat nyari kanibalan dan susah ya untuk switch ya di online shop. Gue udah coba beberapa tempat gue cari, dari mulai Tokopedia sampai FJB forum Pulse Ayo, itu susah ya. Dan gue sempat mau posting dan nggak pernah di ACC sama adminnya, jadi gue mangkrakin aja Pulse Ayo custom gue ini ya. Dan ya minus kedua ya, kalian bisa lihat bodinya nggak beda jauh ya teman-teman. Cuman kalau untuk kekuatan mendingan si 3D printing ini ya, nggak terlalu chaos si pulse ini ya, yang gampang pecah ini ya teman-teman. Karena untuk pulse-pulse kayak gini kalian paling ya orang-orang yang suka custom ya, bukan untuk daily ya. Dan di sini gue tambal pecahannya karena menurut gue ini takut gimana ya, takut nyebar juga ya. Dan kalau nggak gue lem itu, pas gue masukin flash nut di sini ya, gue masukin flash nut itu bakal kedetek di 0,6. Sedangkan kalau gue rapatkan seperti ini, itu munculnya di 0,32 OHM normal RBA ya teman-teman. Di sini gue pakai RBA bawaan. Gue semua device gue tuh pakai RBA bawaan ya, kecuali kalau memang gue lagi pengen build Panda, gue pengen build Black Speed, gue pakai RBA aftermarket buat boro Ayo. Jadi menurut gue kalau kalian ingin mengambil Ayo dari brand Pulse, kalian silakan ambil Pulse Ayo Pro Kit ya. Dia bodinya seperti ini, tapi bodinya itu kayak aluminium seperti ini. Dia nggak rentan pecah, nggak rentan crack ya, seperti ini ya, seperti ini. Dan kalian kalau ingin mengambil Pulse Ayo V2, kalian pikir-pikir beberapa kali lagi. Kalau untuk kalian tidak ingin menggunakan RB aftermarket seperti Prororo, PRC, atau mungkin Mission, atau mungkin yang lain-lain ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Gua sangat sayangkan ya untuk Pulse Ayo V2 ini ya, karena memang menurut gua RBA ini, gua sangat sayangkan ya Pulse Ayo V2 ini dengan build yang menurut gua sangat cakep ya. Namun ya minusnya itu ya, yang menurut gua sangat-sangat terlihat oleh mata ya, ini tidak ada pemisah antara ruang boroteng dan ruang si baterai. Jadi kalau misalnya ini leaking ya, rembes, karena memang seperti itu, dia rembes terus ya teman-teman. Dia rembes dan akhirnya ke dalam sini nih. Ini kalau misalnya gue buka ya, si flash nutnya ini gue buka, dia pakai integrated ya, kayak integrated gitu ya. Dia di sini masih ada liquid nih teman-teman, di sini nih ya, tuh ya, liquid ya. Dan kalau kita nggak gimana ya, nggak terlalu rajin bersihin, takutnya bisa merusak si pin ininya nih ya teman-teman. Gue banyak lihat di
grup Pulse ya, Pulse V2 ini, atau mungkin status tukang servis ya di daerah gua, Maskot Vape itu sering. Jadi kalau misalnya kalian tempel RBA-nya, dia itu detect namun nggak kebaca OHM-nya gitu. Jadi pas waktu kalian firing dia no automizer ya, bisa kalian lihat tuh bocornya ya. Ini udah serapat mungkin dan sepadat mungkin ya teman-teman RBA-nya ya. Apabila kalian ingin mengurangi ya rembesnya, kalian bisa beli boro-boro aftermarket seperti Prororo, PRC, Mission, atau yang kalian temui aja di vape store terdekat kalian ya. Kalau untuk clicking di daerah sini sih saya pernah mengalami paling parah ya teman-teman. Ini paling parah ya. Waktu itu sempet gue tinggal, nggak gue pakai gitu ya, gue tinggal aja ya gitu, nggak gue lepas baterainya, nggak gue lepas borotengnya, dia rembes di bagian sini, dia sampai sini ya teman-teman, pernah itu gue sampai gue lap bersih sampai gue bongkar ini nih teman-teman. Nih gue bongkarin ininya buat gue lap nih, di dalamnya ini masih ada liquid nih teman-teman. Gue lepas, gue bersihin sampai bersih, baru gue berani pakai lagi. Karena apa ya, gue takut seperti yang ditakutkan, yaitu nggak bisa firing ya. Gue sangat males, karena menurut gue itu servisnya lumayan ya untuk biayanya ya. Jadi kalian lebih baik, saran gua ya, kalau misalnya ada budget lebih, kalian ambil Pulse Pro Kit yang RBA-nya tuh masih seperti ini. Kalau kalian tahu ya, mungkin sering ngalamin lah RBA Pulse IO Mini, Pulse IO Pro. Dia minusnya tuh seperti apa ya? Kalian tuh tahu gak, semacam loncat-loncat OHM gitu. Jadi kalian itu ditaruh di device lain, itu OHM-nya itu di 0,3 atau 0,4 ya paling besar. Namun kalau misalnya kalian taruh di Pulse IO Pro-nya, mininya itu bisa di 0,7, 0,8, 0,6 ya. Jadi saran gua mendingan kalian taruh aja ya di RBA kayak Panda gitu, atau mungkin Remix D gitu. Nih kalau untuk plusnya ya, ini RBA-nya sih menurut gua lumayan bagus ya, asal kalian ganti borotengnya aja. Ini kayak seperti TLO lah, rasanya enak sih menurut gua, lebih enak dari Pulse IO Mini atau Pulse IO Pro nya ya. Seperti ini bedanya RBA nya ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan kalau misalnya kalian beli versi yang V2 itu, kalian bisa dapat adapter, kalian dapat RBA-nya. Gue nggak tahu ya dapat OCC apa enggak ya. Waktu itu gue nggak dapat, kalau nggak salah gue nggak dapat OCC ya. Dan yang gue sesalin tuh ya cuman itu sih, nggak ada pemisah boroteng sama baterainya ya. Oke, gue coba ini ya. Ini chipnya masih sama ya, masih pakai mini. Dia chipnya masih nyala, tapi ya switchnya nggak bisa berfungsi, jadi nggak bisa gue pakai ya. Dan di sini juga gue ada retak tuh. Nah, jadi nih ini gue tambal ya teman-teman tuh. Kalau misalnya kalian pengen ngambil Reeboks, mendingan Reeboks di tempat yang bener-bener itu kayak di Bandung tuh ya, kayak tempat gua beli ini body di Bandung lewat Tokopedia. Nanti gua kasih linknya ya lewat deskripsi komentar ya. Untuk semuanya sih menurut gue ya, dari ketiga device ini itu beratnya ya sama aja sih, nggak terlalu berat banget. Kecuali kalau kalian ngambil Pulse Pro Kit itu menurut gua beratnya tuh seperti billet box. Kalau kalian pernah megang billet box SSK atau mungkin Astro DNA, itu ya nggak beda jauh lah ya beratnya ya. Cuman ya masih tetap handly lah di tangan, masih tetap enak lah. Jadi kalian nggak perlu takut kalau untuk mau ngambil Pulse IO Pro Kit. Ya paling minusnya di situ aja,
Kalau misalnya kalian ada rezeki lebih, silakan beli RBA nya ya, RBA nya lagi. Kalian bisa beli RBA aftermarket seperti Panda, atau mungkin TLO, atau mungkin kalau kalian ada rezeki lagi mendingan stem cell tuh yang under 2 juta ya, sekitaran. Kalau nggak salah stem cell itu barunya 16 sampai 1,8 ya, gue lupa. Gue waktu itu dapat second di harga 1,3 waktu itu, dan kebetulan udah gue jual sama BB nya